Jika sudah, kita tinggal klik save teman-teman. Oke, nah ini hasil scan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Divi Channel. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara scan dokumen menggunakan printer Epson L5190. Media scan pada printer ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, teman-teman bisa scan menggunakan glass scannernya ya, yaitu bagian dalam, tetapi hanya bisa digunakan untuk kertas ukuran F4 atau yang lebih kecil teman-teman. Kemudian yang kedua, kita bisa memanfaatkan fitur scanner ADF-nya ya. Jadi kertasnya itu dari atas. Nah, untuk bagian yang kedua ini kita bisa scan kertas pendek ya, A4, legal, ataupun yang sering kita gunakan adalah F4. Nah, jadi teman-teman bisa scan melalui atas teman-teman, atau melalui fitur ADF-nya. Hanya saja untuk dokumen yang sudah di laminating itu tidak bisa kita scan melalui bagian atas ya. Jadi hanya dokumen yang masih berbentuk kertas biasa yang bisa kita scan menggunakan ADF-nya. Untuk cara scan menggunakan printer ini juga terdiri dari dua cara. Teman-teman bisa scan secara manual ya, yaitu kita menggunakan menu yang ada pada printer, atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi utility yang sudah disiapkan oleh Epson L5190. Langsung saja kita masuk ke tutorial bagaimana cara scan pada printer Epson L5190. Nah, di sini kita akan coba scan secara manual dulu menggunakan menu yang ada pada printer L5190 ini teman-teman. Yang pertama, teman-teman pastikan printer sudah terhubung dengan komputer maupun laptop teman-teman. Kemudian sediakan media yang ingin di-scan. Nah, di sini saya sudah ada dua media, yaitu ukuran kertas A4 dengan ukuran kertas F4. Nah, kita akan coba scan menggunakan glass scannernya, dan kemudian nanti kita akan coba scan menggunakan ADF-nya. Oke, sekarang kita akan coba dulu menggunakan glass scannernya teman-teman. Di sini kita akan scan ukuran A4 ya, karena maksimal scannernya itu adalah A4. Nah, teman-teman bisa tempatkan kertas ya menghadap ke sebelah kanan. Teman-teman bisa lihat di pojok sebelah kanan ini ada tanda panah warna putih ya, menandakan bahwa itu adalah batas atas tempat kita meletakkan kertasnya, supaya nanti pada saat scanner tidak terbalik ya. Jadi seperti ini, posisinya adalah menghadap ke atas, kemudian kita telungkupkan kertasnya teman-teman. Nah, seperti ini. Jika dirasa sudah rapi, sekarang kita tutup, kemudian kita masuk ke cara scan-nya. Nah, sekarang kita berada di menu home, kemudian teman-teman bisa pilih tanda panah kanan atau kiri terserah, cari menu scan. Oke, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini ada scan to komputer dalam bentuk JPG gambar ya. Kemudian kita geser, ada PDF, kemudian email, custom, WSD. Nah, kali ini kita akan coba scan untuk hasilnya itu kita pilih yang formatnya PDF teman-teman. Jadi kita pilih yang PDF. Kemudian di sini kita pilih OK untuk proses. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa komputer saya itu sudah terhubung ke printernya menggunakan sambungan USB connection. Nah, jadi teman-teman pastikan komputer teman-teman sudah terhubung ya. Jadi kalau sudah, langsung saja kita klik scan untuk memulai proses scan dokumennya. Kita tekan scan. Nah, di sini proses scan sudah berjalan. Teman-teman bisa lihat pada komputer teman-teman bahwa di sini juga sudah ada proses scan dokumennya. Nah, kita tinggal tunggu proses scan-nya selesai. Biasanya nanti hasilnya akan langsung terbuka di mana folder penyimpanannya. Nah, kelemahan dari scan glass ini ya, kita tidak bisa merename atau mengedit terlebih dahulu hasil scan kita ya.
Jadi bisa diedit setelah selesai seperti ini teman-teman. Nah, ini namanya masih IMG 001. Nah, di sini langsung saja coba kita buka ya, hasilnya itu apakah sesuai dengan yang kita scan sebelumnya. Kita buka saja langsung. Nah, bisa dilihat bahwa hasilnya itu sama ya, rapi, dan proses peletakannya juga betul ya, menghadap ke atas. Oke, sekarang kita coba scan kertas ukuran F4 menggunakan fitur ADF scannernya. Caranya sama ya, hanya saja kita pindahkan kertas ya ke bagian ADF-nya teman-teman. Nah, di sini untuk posisi kertasnya itu ya, kita letakkan kertasnya itu posisinya menghadap ke atas. Ya, oke, seperti ini. Nah, kita coba A4. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan kertasnya terlebih dahulu sampai ke ujung ya. Kemudian di sini teman-teman bisa pencet tombol ini untuk mengatur ya, apakah ini kertasnya pendek atau kertas panjang. Nah, ini teman-teman tekan dan teman-teman bisa geser sesuai ukuran kertasnya. Oke, usahakan kertasnya itu tidak terlipat atau terlalu jauh ya. Jadi usahakan memang pas agar hasilnya nanti tidak miring teman-teman. Nah, jika sudah sama kayak sebelumnya, kita cari menu scan. Oke, kemudian cari PDF. Oke lagi. Dan di sini kita klik scan. Nah, perbedaannya hanya saja cara meletakkan kertasnya saja teman-teman. Nah, jadi untuk ADF ya, biasanya itu kita gunakan untuk dokumen yang jumlahnya banyak ya. Maksimal kita bisa scan itu sekali scan 30 lembar teman-teman. Nah, jadi kalau di ADF ini misalkan kita scan 5 berkas, nah itu bisa jadikan satu file. Nah, kita bisa pakai fitur yang ADF-nya. Karena kalau kita pakai yang glass, dia akan terpisah-pisah teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasil scan yang kedua dari ADF-nya. Nah, hasilnya juga sama ya, rapi. Nah, ini cara scan menggunakan fitur ADF. Nah, kita akan coba scan 2 dokumen sekaligus supaya nanti hasilnya itu bisa dijadikan satu file PDF. Di sini sudah saya siapkan 2 dokumen ya, yang saya beri nama halaman 1 dan halaman 2. Kita akan scan sekaligus menggunakan fitur ADF pada printer Epson L5190. Nah, teman-teman tempatkan ya, karena ini kertas panjang, jadi kita geser lagi, kita sesuaikan ukurannya menjadi kertas panjang atau F4. Oke, pastikan rapi. Nah, kemudian kita tekan lagi seperti yang tadi, scan. Kemudian cari PDF. Kemudian klik scan teman-teman. Nah, kita tunggu proses scan-nya untuk menjadikan 2 berkas ini menjadi satu file PDF. Nah, jadi cara scan-nya itu sebenarnya simple ya, sangat-sangat simple sekali dengan printer L5190 ini teman-teman. Nah, jadi fitur ADF-nya ini sangat memudahkan kita kalau kita itu scan dalam jumlah yang banyak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasilnya sudah keluar. Sekarang kita coba buka. Nah, ini hasilnya halaman 1 dan halaman 2 teman-teman. Nah, hanya saja pada saat kita menggunakan scan secara manual ya, maksudnya di sini kita scan-nya melalui menu yang ada di printer, kita tidak bisa mengedit posisinya, kemudian ukurannya, misalkan kita tidak bisa mengeditnya teman-teman. Nah, jadi kita bisa mengeditnya itu kalau kita scan-nya menggunakan aplikasi tambahan dari printer Epson L5190. Sekarang kita akan coba scan ya menggunakan aplikasi. Nah, di sini kita scan-nya melalui desktop. Nama aplikasinya itu adalah Epson Smart Scan, teman-teman. Nah, ini adalah tampilannya ya. Jadi kita bisa pilih ukuran kertasnya. Kemudian biasanya di sini koneksinya itu bisa pakai WiFi atau USB ya, teman-teman bisa pilih. Dan di sini ada menu pengaturan. Nah, ini adalah pengaturan untuk scan-nya, teman-teman. Nah,
Nah, jadi di sini itu teman-teman bisa pilih ya, scan-nya itu menggunakan glass atau yang ADF-nya. Nah, biasanya di sini saya pilih otomatis ya. Jadi di mana kita meletakkan kertasnya, nah maka printernya akan otomatis mengambil yang kita letakkan itu, teman-teman. Nah, sini ada rasio ya, misalkan kita tidak ingin filenya terlalu besar ya, kita bisa atur dari pengaturan ini, teman-teman. Kita menuju proses scannernya. Nah, kita masukkan dulu kertasnya yang tadi ya, halaman 1 dan halaman 2. Kita masukkan kertasnya. Setelah itu kita tinggal klik scan, teman-teman. Nah, di sini kita tunggu proses scan-nya. Nah, di sini teman-teman akan bisa melihat perbedaannya ya. Jadi kalau kita pakai aplikasi tambahan dari printer Epson-nya, di sini kita akan bisa melihat hasil scan-nya itu secara langsung sebelum kita simpan. Ya, misalkan teman-teman scan-nya miring, nah teman-teman bisa mengulang lagi ya sebelum kita menyimpannya. Nah, di sini bagusnya itu kalau kita scan-nya itu lebih dari 1 lembar misalkan. Nah, di sini kan tadi maksimalnya 30 lembar, teman-teman. Misalkan kita scan 10 lembar, kemudian ada 1 atau 2 lembar yang tidak bagus ya, kita bisa delete di sini atau kita bisa potong di sini. Nah, atau misalkan kita scan 10 lembar, baru 2 lembar ternyata macet ya atau miring. Nah, teman-teman tidak perlu klik next untuk melanjutkan. Teman-teman bisa tambah scan-nya dengan mengklik tombol tambah scan ini, teman-teman. Nah, jadi tinggal kita masukkan lagi kertas yang ingin di-scan, kemudian nanti tinggal kita klik tambah scan-nya, teman-teman. Jadi dia akan tetap berada menjadi satu file PDF nanti hasilnya. Oke, sekarang kita coba tambahkan satu, kita tambahkan 2 dokumen ya, kita scan ulang lagi supaya dia menjadi 4 dokumen. Oke, kita masukkan dulu dokumennya. Oke, sekarang kita klik scan. Nah, kita tunggu proses scan 2 halaman berikutnya, teman-teman. Maka nanti akan muncul ya hasilnya ya, kita akan bisa melihat. Jadi kita tidak perlu mengulang scan-nya lagi ya, kita tinggal tambah-tambah saja kalau misalkan ada dokumen yang kurang scan-nya. Oke, sudah selesai 1 halaman, kita tunggu 1 halaman lagi. Oke, halamannya sudah selesai di scan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa kita tadi tidak memilih ukuran dari scan-nya, teman-teman. Makanya di sini ada terlihat garis hitam 2 ya. Ini menandakan bahwa kita tadi scan-nya itu belum memilih ukurannya, apakah A4, F4 ataupun yang legal. Nah, kita bisa edit, kita bisa crop di sini, bisa kita potong misalkan seperti ini. Kita klik OK, teman-teman. Nah, jadi kita bisa edit dulu sebelum kita melakukan penyimpanan filenya. Atau misalkan kita salah menempatkan posisi kertasnya. Nah, jadi kita bisa putar, teman-teman. Nah, seperti ini. Misalkan dia kertasnya terbalik ya, kita tinggal putar-putar saja di sini sebelum kita simpan ya. Atau di sini mungkin kita kertasnya itu landscape ya. Jadi kita landscape, kita coba landscape di sini. Atau kita delete, misalkan halamannya ada yang salah ya, tidak perlu di-scan, misalkan kita bisa delete ya. Kita coba delete 1 halaman ini. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah dianggap benar ya, kita merasa benar ya seperti ini, kita tinggal klik next saja, teman-teman, untuk melanjutkan ke proses penyimpanan. Kita klik next. Pada penyimpanan ini kita bisa lakukan print secara langsung ya, kita print secara langsung atau kita kirim ke email atau ke Google Drive atau yang lainnya ya. Nah, kalau tidak, kita bisa langsung simpan ke komputer kita, teman-teman. Nah, seperti ini, kita klik saja, kita simpan ke komputer kita. Nah, di sini kita bisa memberikan nama filenya langsung, teman-teman. Nah, misalkan kita bikin di sini contoh. Kita bikin saja namanya contoh. Oke, contoh scan. Kemudian untuk tipe filenya kita pilih yang PDF ya. Jadi terserah teman-teman nanti sesuai kebutuhan. Dan untuk lokasi penyimpanannya kita bisa ganti. Misalkan teman-teman takut lupa, misalkan kita bisa cari di mana kita mau menyimpan filenya. Misalkan di komputer ataupun ke flash disk misalkan.
Jika sudah, kita tinggal klik save teman-teman. Oke, nah ini hasil scan kita. Nah, coba kita buka ya, apakah hasilnya itu memang seperti yang kita setting tadi. Nah, ini halaman 1, kemudian halaman keduanya landscape, dan halaman ketiganya portrait lagi teman-teman, yang sudah kita crop. Nah, jadi teman-teman, lebih mudahnya kita itu scan menggunakan bantuan dari aplikasi utility yang disiapkan oleh Epson Scan Smart teman-teman. Oke, sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan seputar tentang Epson L5190, teman-teman bisa cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih, see you for next video.